Pada hari ini kita akan memberikan materi fisika tentang fluida. Fluida adalah zat alir yang bisa terdiri dari zat cair atau gas. Ada istilah dalam fluida yaitu yang kita sebut tekanan. Pengertian tekanan adalah gaya persatuan luas. Kalau kita buat suatu persamaan, P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas penampang. Sehingga satuan tekanan Newton per meter kuadrat. Untuk tekanan udara kita menggunakan persamaan P sama dengan P0 E pangkat G dalam kurung rho 0 dibagi P0 kali Y, di mana P-nya adalah tekanan, P0-nya adalah tekanan permukaan laut yang nilainya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. G adalah gravitasi bumi, nilainya 9,8 meter per detik kuadrat. Y adalah ketinggian suatu tempat yang akan diukur tekanannya. Kemudian ada persamaan lagi yaitu tekanan di dalam air. Kita rumuskan dengan persamaan hidrostatika. pH sama dengan P0 plus rho kali G kali H. Di mana P adalah tekanan pada kedalaman tertentu, P0 adalah permukaan rata-rata permukaan rata-rata air laut atau min sea levelnya yang nilainya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis air. Berarti dalam hal ini kalau di air laut adalah air laut, dia adalah gravitasi bumi yang nilainya 9,8 meter per detik kuadrat. H adalah kedalaman di dalam air laut. Kalau kita menggunakan air laut, maka rho air laut di sekitar 1026 kg meter pangkat 3. Kalau air biasa, air tawar, sekitar 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian ada hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes adalah kita singkat FA atau gaya apung atau gaya Archimedes yang besarnya berat di udara dikurangi berat benda di dalam air. Kemudian dari berat benda udara dikurangi berat benda dalam air, itu bisa dibuat suatu persamaan lagi, yaitu FA sama dengan rho kali V kali G, di mana rho adalah massa jenis air yang dipindahkan, V adalah volume air yang dipindahkan, dan G adalah gravitasi bumi yang nilainya 9,8 meter per detik kuadrat. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini ada bejana, diisi air penuh, kemudian kita masukkan suatu benda, ya, kemudian karena ini penuh, maka dia akan memindahkan sebagian airnya, misalkan kita masukkan ke dalam suatu bejana lain, maka air yang dipindahkan ke bejana satu ke berikutnya adalah merupakan volume benda. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah di mana bejana satu itu memiliki luas penampang A1 dan bejana lainnya memiliki luas penampang A2.
Jadi pada hukum Pascal maka tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. Sehingga didapat persamaan F1 kita bagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Jika luas penampang A1 adalah berupa suatu lingkaran, maka A1 memiliki persamaan A1 sama dengan V R1 kuadrat. Dan A2 adalah VR2 kuadrat, di mana R1 adalah jari-jari lingkaran penampang A1 dan R2 adalah jari-jari penampang untuk A2. Ini ada 1 pound per inci kuadrat, ini adalah satuan imperial yang sama dengan 0,06805 atmosfer. Kemudian ada istilah 1 bar adalah 10 pangkat 6 dine per centimeter kuadrat sama dengan 0,1 megapascal. Ini faktor konversi apabila nilai tekanannya kita ganti dengan satuan imperial. Jadi satuan imperial bisa 1 bar, 1 milibar, bisa kilogram Fos per centimeter kuadrat, dan bisa PSI, pound Fos per square. Fluida dinamis, kita membahas masalah persamaan kontinuitas. Yang dimaksud persamaan kontinuitas itu apabila air kita mengalirkan air 1 liter air, maka keluar juga 1 liter air. Kalau volume 1 liter air kita gunakan istilah massa, di mana massa itu adalah rho kali volume, rho adalah massa jenis cair, maka massa daripada air yang kita masukkan dari penampang A1 maka akan sama dengan massa yang keluar dari A2 yang kita sebut hukum kekekalan massa. Jika kita jabarkan maka akan mendapatkan persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 adalah luas penampang pada pipa 1, V1 adalah kecepatan aliran pada penampang A1, dan A2 adalah luas penampang pada pipa aliran keluarnya, dan V2 adalah kecepatan aliran keluar. Maka ada istilah lain yaitu debit aliran. Yang dimaksud debit aliran adalah volume dibagi waktu. Sehingga satuan debit aliran adalah meter pangkat 3 per sekon. Jika kita substitusikan volume adalah merupakan luas penampang kali jarak tempuh dalam pipa, maka jarak tempuh dalam pipa dibagi T adalah kecepatan. Sehingga debit aliran bisa dirumuskan menjadi luas penampang kali kecepatan aliran. Kita bisa memberikan suatu gambaran, misalkan ini ada air keran, kemudian mengalir jatuh ke bawah, maka apabila kita menentukan lamanya dalam ember itu penuh, sehingga kita dapatkan volume di dalam ember pada saat penuh dan waktu, maka volume dibagi T itu adalah debit aliran. Nah, kemudian bisa kita hubungkan dengan luas penampang daripada keran A kali V, di mana V-nya adalah kecepatan aliran, A-nya adalah luas penampang keran D2, yaitu diameter untuk keran 2, maka kecepatan aliran dapat diperoleh. Ada hubungannya juga dengan ketinggian, bahwa
massa air yang jatuh tadi bisa dikatakan volume aliran kali rho adalah massa, apabila massa kali gravitasi kali ketinggian adalah merupakan energi potensial daripada air. Sehingga daya air bisa diperoleh. Ya. Jadi kalau waktu jatuhnya bisa ditentukan, atau ini volume pada saat sampai penuh bisa ditentukan, maka daya airnya bisa diperoleh. Persamaan Bernoulli. Pada persamaan Bernoulli sebetulnya sama dengan istilah hukum kekekalan energi, ya, karena ini energi mekanik setengah rho V1 kuadrat plus rho GY itu adalah apa? Energi mekanik, ini yang merupakan energi kinetik, satunya adalah energi potensial. Nah, kenapa kita beri P1 dan P2 ini supaya air mengalir. Jadi air yang mengalir, maka kita P1-nya harus lebih besar. Ya, dan ini tekanannya di P2. Ya, jadi kalau misalkan P1 sama dengan P2, berarti aliran fluidanya tidak bisa mengalir. Ya, jadi persamaan ini dapat ditulis P plus setengah rho V kuadrat plus rho G kali Y sama dengan tetap. Di mana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah laju aliran, G adalah gravitasi bumi, Y adalah ketinggian. Di sini ada Y1, ya ada Y2. Persamaan ini pertama kali disajikan oleh Daniel Bernoulli tahun 1700 sampai 1782 dalam bukunya yang berjudul Hydrodynamite pada tahun 1738. Ini untuk mendapatkan massa jenis, kalau misalkan fluidanya fluida yang agak kental, ya bisa diperoleh dengan massa dibagi volume. Hingga diperoleh massa sama dengan rho kali volume. Jadi untuk mendapatkan massa jenis bisa kita ukur dengan gelas ukur. Ya, jadi untuk mengukur massa jenis dengan gelas ukur, kita bisa menimbang dalam keadaan kosong gelas ukur ini, kemudian kita isi dengan air yang akan diisi dengan kita isi air ke dalamnya, misalkan 150, ya, kemudian kita timbang. Sehingga isi air beserta gelas ukur kita urangi dengan gelas ukur kosong, ya, maka akan didapatkan massa dan volumenya. Ya, massa dibagi volume adalah tadi yang kita sebut dengan massa jenis airnya. Demikian penjelasan tentang fluida sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bermanfaat.